'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sastra, salam kenal. Saya Alipia Utami Nuraihan dengan nomor induk mahasiswa 2488201502. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba untuk menganalisis salah satu novel karya Mas Yusi Avianto Pareanom, yaitu novel Raden Mandasya Si Pencuri Daging Sapi. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Agus Hamdani MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah kajian prosa fiksi. Nah, seperti apa analisis dari novel Raden Mandasya Si Pencuri Daging Sapi? Tetapi teman-teman, sebelum kita menganalisis, mari kita simak sinopsis dari novel Raden Mandasya Si Pencuri Daging Sapi. Baiklah teman-teman, inilah sinopsis dari novel Raden Mandasya Si Pencuri Daging Sapi. Novel Raden Mandasya Si Pencuri Daging Sapi karya Yusi Avianto Pareanom itu mengisahkan tentang perjalanan antara Raden Mandasya, yakni salah satu pangeran kerajaan Giling Wesi yang memiliki kegemaran aneh, yaitu mencuri daging sapi. Raden Mandasya tidak sendirian. Ia bersama Sungu Lembu. Siapakah Sungu Lembu? Sungu Lembu seseorang yang berasal dari Banjaranwaru yang menjalani hidup dengan membawa dendam. Sungu Lembu menjadi narator pada cerita ini. Mereka berdua bertemu di rumah Dadu Nyai Manggis dan akan melakukan perjalanan bersama menuju kerajaan Gerbang Agung dengan tujuan untuk menyelamatkan kerajaan Giling Wesi dari kehancuran. Ketika di perjalanan mereka melalui banyak sekali pengalaman yang mendebarkan, dimulai dengan berlayar menggunakan kapal untuk mencapai tujuan mereka, yakni pergi ke kerajaan Gerbang Agung. Mereka bertemu dan bertarung dengan para lanun atau bajak laut di lautan. Lalu terdapat si pembawa wahyu yang diselamatkan oleh mereka. Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu dengan juru masak yang mahir membuatkan masakan lezat, yakni Loki Tua. Si juru masak yang cukup menyebalkan bagi Sungu Lembu. Mereka juga berlabuh di desa yang melarang penyebutan warna. Menghadapi kematian di padang pasir, mencoba berbagai cara untuk menjumpai sang permata Gerbang Agung, yakni Putri Tabasu. Dan mereka terperangkap dalam perang yang sangat dahsyat, sebuah malapetaka yang melahirkan pemandangan mengerikan berupa hujan belasan ribu mayat dari langit akibat peperangan tersebut. Baik, teman-teman Sobat Sastra, bagaimana tadi setelah menyimak sinopsis dari novel Raden Mandasya Si Pencuri Daging Sapi? Tetapi sebelum kita lanjut untuk menganalisis, saya ingin teman-teman Sobat Sastra mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sosiologi sastra dan bagaimana cakupan atau fokus kajian analisis dalam sosiologi sastra itu? Berikut adalah penjelasannya. Nah, lantas apa sih yang dimaksud dengan sosiologi sastra? Jadi Sobat Sastra, yang dimaksud dengan sosiologi sastra itu adalah pendekatan kajian sastra yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial. Pendekatan ini itu menggunakan analisis tekstual untuk memahami struktur karya sastra yang kemudian digunakan sebagai alat untuk mengkaji fenomena sosial di luar ranah sastra itu sendiri.
Nah, Sobat Sastra, secara umum, Walet dan Waren dalam Sutejo dan juga Kasnadi pada tahun 2016, sosiologi sastra itu terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama itu adalah sosiologi pengarang, yang kedua itu adalah sosiologi karya sastra, dan yang ketiga itu adalah sosiologi pembaca. Sobat Sastra, kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah sosiologi pengarang. Nah, jadi Mas Yusi Avianto Pareanom itu dilahirkan dan dibesarkan di Semarang, Jawa Tengah, dan saat ini ia tengah tinggal di Depok, Jawa Barat. Mas Yusi Avianto Pareanom itu pernah menempuh pendidikan yaitu di Universitas Gadjah Mada atau UGM dengan jurusan teknik geodesi. Nah, jurusan teknik itu tidak menjadi penghalang bagi Mas Yusi Avianto Pareanom untuk mengembangkan minat dan juga bakatnya di bidang kepenulisan. Mas Yusi Avianto Pareanom juga itu pernah bekerja sebagai wartawan sebelum ia mengabdi, sebelum ia berdedikasi di mana? Di penerbit Banana. Yusi Avianto Pareanom itu berperan aktif dalam penyuntingan dan juga penerjemahan karya-karya penulis luar negeri agar apa? Agar dapat dinikmati dalam bahasa Indonesia. Ia juga terlibat dalam sejumlah produksi teater, film, dan seni multimedia lainnya. Kemampuan menulisnya itu berkembang sejak duduk di bangku SMP dengan menulis sebuah cerpen. Sementara pada waktu kuliah, ia lebih sering menulis untuk beberapa majalah remaja dan media daerah. Yusi Avianto Pareanom itu merupakan penulis yang piawai. Beberapa karyanya itu diakui dan mendapatkan sejumlah penghargaan. Seperti berikut ini teman-teman. Dalam novel tersebut, kalimat "aku mulai mengambil alat tulis" itu diucapkan oleh Sumulembu, yaitu tokoh utama dalam novel sekaligus menjadi narator dalam novel tersebut. Karakter Sumulembu itu dibuat oleh Mas Yusi Avianto Pareanom bertingkah dan berbicara seperti seorang penulis yang sedang menyusun ceritanya sendiri. Yang selanjutnya itu adalah sosiologi karya sastra. Studi ini itu mencakup berbagai aspek seperti aspek sosial, aspek adat istiadat, aspek religius, aspek etika, aspek moral, dan aspek nilai. Pertama itu adalah aspek sosial berupa aspek sosial ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan pada halaman 114 melalui paragraf berikut. Dari paragraf tersebut itu dapat diketahui bahwasannya kondisi sosial ekonomi di Kota Raja Gilingwusi itu lebih maju dibandingkan dengan di Banjaranwaru. Bangunan besar yang dianggap sebagai istana itu ternyata hanya rumah tempat tinggal. Rumah tempat tinggal buat siapa? Buat seorang kerabat istana. Nah, di Gilingwusi juga itu terdapat bangunan-bangunan lain gitu yang apa? Yang tampak lebih besar dibandingkan dengan yang ada di Banjaranwaru. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah aspek sosial politik berupa penindasan yang dilakukan oleh Gilingwusi dan para pejabat sendiri. Hal ini dapat dibuktikan pada halaman 97 dengan kutipan berikut ini. Kalimat tersebut, kutipan tersebut itu diucapkan oleh Paman Banyakwetan kepada siapa? Kepada Sumulembu yang menjadi bukti bahwasanya para pemegang kekuasaan di novel tersebut itu menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat. Selanjutnya yaitu ada aspek sosial pendidikan yang terdapat pada halaman 99 yaitu memperbanyak orang pintar dan peduli. Kalimat tersebut itu diungkapkan oleh Paman Banyakwetan yang menjawab pertanyaan dari Sumulembu tentang tujuan dari Jengger, Wulu, dan juga Telapak itu mengadakan pengajaran-pengajaran di tempatnya masing-masing. Hal ini itu menjadi bukti bahwasanya mereka masih peduli dengan pendidikan seseorang dan menginginkan orang-orang di sana itu menjadi pintar. Pada halaman 98 itu terdapat aspek religius yaitu hukum. Dengan kutipan berikut ini, yang bersalah wajib dihukum setimpal, terutama mereka yang semena-mena merampas kemanusiaan bersama.
kalimat tersebut itu diucapkan oleh Paman Banyakwetan kepada Sumulembu. Gagasan Paman Banyakwetan itu menyadarkan kita agar apa? Agar selalu menegakkan hukum. Jangan sampai hukum itu tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah. Terlebih bagi mereka yang sudah merampas nilai-nilai kemanusiaan. Nah, pada halaman 58 itu terdapat aspek etika pergaulan, yaitu memaparkan bagaimana pergaulan bebas antara laki-laki dan juga perempuan, di mana perempuan dan laki-laki itu melakukan pergaulan bebas dan banyak sekali yang menjadi perempuan penghibur. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kutipan berikut ini. Lalu pada halaman 126 sampai 127 itu terdapat aspek nilai, yaitu nilai sosial yang dilanggar berupa penindasan yang dilakukan oleh Gilingwesi terhadap Banjaranwaru. Jadi semua warga Banjaranwaru itu harus hormat dan juga patuh kepada para tentara dan juga punggawa Gilingwesi. Hal ini dibuktikan dengan kutipan berikut ini. Pada halaman 383 itu ada nilai sosial lain yang dilanggar berupa kekerasan dan juga penindasan terhadap kaum perempuan. Hal ini dapat dibuktikan oleh kutipan berikut ini. Hal tersebut itu menjadi bukti tindakan kekerasan dan juga penindasan terhadap kaum perempuan. Hal tersebut bisa dijadikan refleksi mendalam agar kita bisa lebih peduli terhadap masalah sosial yang terjadi, yaitu berupa kekerasan dan penindasan terhadap kaum perempuan. Yang terakhir itu adalah aspek nilai moral. Nah, aspek nilai moral pada novel ini itu terdapat pada halaman 320 dengan kutipan berikut ini. Nah, kalimat tersebut itu diucapkan oleh Lokitua kepada Sumulembu. Lokitua itu memberikan nilai moral agar apa? Agar hidup kita itu tidak monoton, layaknya hewan ternak. Jussi Avianto Parayanong dalam novel ini itu memberikan pengetahuan kuliner kepada para pembacanya. Pembaca itu merasa terdorong untuk mengetahui atau mencari lebih lanjut tentang pengetahuan kuliner yang muncul dalam cerita novel tersebut. Hal ini dapat dibuktikan pada halaman 18 sampai 20, yaitu bagaimana Jussi Avianto Parayanong dapat memaparkan bagian-bagian daging sapi dan mana saja gitu bagian daging sapi yang lezat ketika diolah menjadi sebuah hidangan. Pada halaman 22 juga itu Sumulembu menikmati hidangan lezat. Dari apa ya? Dari potongan daging sapi yang dicuri oleh Raden Mandasya. Kutipannya sebagai berikut. Novel Raden Mandasya, si pencuri daging sapi itu menggunakan latar kerajaan fiktif yang dipadukan dengan unsur babat, mitos, dan juga sejarah Nusantara. Karya-karya Jussi Avianto Parayanong itu cocok bagi para pembaca yang aktif dan tidak puas dengan alur cerita yang datar. Pembaca itu ditantang untuk berpikir dan mencari makna dalam narasi yang disajikan. Nah, Sobat Sastra, secara keseluruhan novel Raden Mandasya, si pencuri daging sapi, karya Jussi Avianto Parayanong itu cukup menghibur karena diselingi beberapa kosakata umpatan dan sedikit vulgar yang dilontarkan oleh Sumulembu dan terhitung sebagai magnet utama dari novel ini. Novel ini tuh memberikan pengajaran bagi pembacanya, yaitu melalui karakter Sumulembu. Meskipun Sumulembu ini hidupnya itu terbilang liar gitu, ia mempunyai jiwa keberanian dan juga loyalitas dalam hidupnya. Dari Sumulembu, pembaca dapat belajar banyak hal, salah satunya adalah menjadikan pengalaman hidup sebagai sumber pengetahuan. Secara tidak langsung, karakter Sumulembu itu berhasil memberikan nilai pendidikan bagi para pembacanya. Nah, teman-teman Sobat Sastra, kita sudah berada di penghujung video. Tetapi sebelum saya menutup video kali ini, saya ingin merekomendasikan kembali kepada teman-teman, kepada Sobat Sastra untuk membaca novel Raden Mandasya, si pencuri daging sapi, karya Jussi Avianto Parayanong. Sumpah teman-teman,
Ini novelnya seru sekali. Saya tunggu teman-teman Sobat Sastra untuk membaca novel yang sama seperti yang telah saya baca. Ya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Alifia Utami Nuraihan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.